Oke, siap-siap. Karena ada sebuah perubahan besar yang akan segera terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Ada satu peraturan baru yang bakal menetapkan standar untuk semua orang yang terlibat di dalamnya, dari guru PAUD sampai staf administrasi di SMA. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua buat masa depan pendidikan kita. Nah, ini dia dokumen resminya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025. Jadi kita di sini nggak akan berspekulasi ya, tapi kita akan langsung bongkar isi dari dokumen ini untuk melihat perubahan-perubahan mendasar apa aja sih yang bakal terjadi. Kenapa sih peraturan ini penting banget? Untuk ngerti itu, kita harus lihat dulu masalah yang coba diselesaikan. Bayangin deh, sebelumnya ada 12 peraturan berbeda yang tumpang tindih dan jujur aja bikin bingung. Nah, peraturan baru ini ngelakuin sesuatu yang radikal. Hapus semua 12 aturan itu dan ganti dengan satu standar tunggal. Ini bukan cuma perubahan biasa, ini perombakan besar-besaran untuk menyederhanakan sistem. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini yang akan kita bahas. Kita mulai dari aturan barunya, terus kita lihat gimana semua orang di dunia pendidikan dibagi jadi dua pilar utama. Setelah itu, kita akan dalami standar baru untuk para pendidik dan juga untuk staf pendukung. Dan yang paling penting, di akhir kita akan lihat apa sih dampaknya buat sekolah kita sehari-hari. Yuk, kita langsung masuk ke inti perubahannya. Kalau kita ibaratkan sistem yang lama itu kayak puzzle yang kepinginnya berantakan, nah peraturan ini tujuannya adalah menyatukan semua kepingan itu jadi satu gambaran yang utuh dan jelas. Tujuannya cuma satu, biar semua orang yang terlibat dalam pendidikan dari Sabang sampai Merauke punya acuan yang sama. Jadi, siapa aja sih yang diatur oleh standar baru ini? Peraturan ini pakai satu istilah besar untuk mencakup semuanya. Tenaga kependidikan. Ingat ya, ini bukan cuma guru loh, tapi siapa saja yang mendedikasikan dirinya untuk mendukung jalannya pendidikan. Definisi yang luas ini jadi fondasi dari semua aturan yang akan kita bahas. Selanjutnya, gimana caranya peraturan ini mengelompokkan semua orang dalam payung tenaga kependidikan tadi? Ternyata, simple aja. Semuanya dibagi jadi dua kelompok besar, atau bisa kita sebut dua pilar utama. Nah, memahami pembagian ini tuh kunci untuk mengerti kenapa standar kompetensinya nanti beda-beda. Dan ini dia pembagiannya. Di satu sisi, ada pendidik. Ini mereka yang ada di garis depan, yang berinteraksi langsung sama siswa, kayak guru dan konselor. Di sisi lain, ada staf pendukung. Ini tim di belakang layar yang memastikan mesin sekolah tetap jalan, seperti kepala sekolah, staf administrasi, sampai pustakawan. Sekarang kita bakal menyelam lebih dalam ke pilar yang pertama. Standar baru apa aja sih yang harus dipenuhi oleh para pendidik? Ini nggak cuma soal ijazah, tapi yang lebih penting lagi, soal kemampuan profesional mereka di lapangan. Jadi, standar untuk pendidik ini dibangun di atas dua elemen. Pertama, kualifikasi akademis. Ini soal ijazah minimal. Tapi yang kedua ini nih yang jadi terobosan besarnya, yaitu kompetensi. Ini bukan lagi cuma soal lulusan mana, tapi lebih ke bisa apa? Kemampuan nyata yang wajib dimiliki untuk bisa mengajar secara efektif. Jadi, kemampuan inti apa aja yang sekarang wajib hukumnya dimiliki setiap pendidik di Indonesia? Ada 4. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, pedagogik. Ini adalah jantungnya proses mengajar. Intinya, ini adalah kemampuan untuk merancang pembelajaran yang benar-benar fokusnya pada siswa. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi perannya jadi fasilitator yang membantu siswa mengeluarkan potensi terbaiknya. Kedua, kepribadian. Wah, ini dalam banget. Ini soal kesadaran bahwa menjadi pendidik itu lebih dari sekedar mengajar. Pendidik dituntut untuk jadi teladan, punya karakter yang kuat, bijaksana, dan berwibawa. Karena pada akhirnya, yang paling diingat siswa seringkali bukan rumusnya, tapi inspirasi yang datang dari gurunya. Ketiga adalah kompetensi sosial. Kita semua tahu pendidikan itu sebuah ekosistem. Guru sehebat apapun nggak bisa bekerja sendirian. Mereka harus mampu berkolaborasi secara efektif dengan siswa, orang tua, sesama guru, dan bahkan masyarakat di sekitar sekolah. Komunikasi di sini jadi kunci utamanya. Dan yang keempat, tentu saja adalah kompetensi profesional. Ini fondasinya. Seorang pendidik harus benar-benar menguasai materi yang diajarkan. Bukan cuma tahu apa yang diajarkan, tapi juga paham mengapa itu relevan dan bisa menyampaikannya secara mendalam dan kontekstual. Baiklah, pilar pertama sudah kita bahas. Sekarang kita beralih ke pilar kedua. Karena sekolah yang hebat itu tidak hanya dibangun oleh guru-guru yang hebat kan? Peran staf pendukung itu sangat vital dan sekarang mereka juga punya standar profesional yang jelas.
Nah, untuk para staf pendukung, mulai dari bagian administrasi sampai pustakawan, peraturan ini menetapkan ada 3 kompetensi inti yang sekarang jadi wajib. Tujuannya untuk memastikan seluruh ekosistem sekolah bergerak dengan kualitas yang sama tingginya. Yang pertama adalah kepribadian. Mirip dengan pendidik, tapi fokusnya di sini adalah pada integritas, tanggung jawab, dan kematangan emosional dalam memberikan layanan. Mereka ini kan sering jadi wajah pertama sekolah. Jadi karakter mereka sangat menentukan citra sekolah di mata publik. Selanjutnya, kompetensi sosial. Ini soal kemampuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis di dalam sekolah. Mereka ini ibarat lem perekat yang memastikan semua bagian dari mesin sekolah bisa bekerja sama dengan lancar dan menciptakan lingkungan yang positif. Dan yang ketiga adalah profesional. Ini soal penguasaan keterampilan teknis yang spesifik dengan pekerjaan mereka. Staf administrasi yang andal, pustakawan yang inovatif, atau laboran yang teliti. Keahlian mereka secara langsung mendukung kualitas manajemen dan layanan pendidikan di sekolah. Oke, semua standar ini kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi, apa artinya dalam praktik sehari-hari di sekolah? Mari kita lihat dampak nyata dari peraturan ini, terutama bagi sekolah dan staf yang saat ini sudah bekerja. Nah, ini bagian yang sangat penting, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi. Tenang, peraturan ini tidak kaku. Ada masa transisi selama 10 tahun. Ini artinya, pemerintah memberikan waktu hingga tahun 2035 bagi beberapa jenis pendidik untuk memenuhi kualifikasi sarjana. Ini bukan sekedar tenggat waktu, tapi sebuah kesempatan untuk tumbuh bersama standar yang baru ini. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu tujuan utama, seperti yang ada di kutipan ini, untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Standar yang lebih tinggi ini bukan dibuat untuk mempersulit, tapi untuk memperkuat fondasi, memastikan setiap siswa di seluruh Indonesia mendapatkan dukungan terbaik untuk belajar dan berkembang. Jadi, dengan standar yang lebih tinggi bagi setiap orang di dunia pendidikan, pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apakah ini akan berhasil, melainkan bagaimana persisnya standar baru ini akan membentuk wajah generasi penerus Indonesia di masa depan. Sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.